وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على رسوله ونبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah melaksanakan salah satu di antara ibadah yang diwajibkan kepada kita, yakni melaksanakan salat zuhur. Terlebih lagi kita laksanakan secara berjamaah, dan ini merupakan kebaikan bagi kita semua. Dan tentunya harapan kita bersama agar diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah ketaatan kepadanya sampai ajal menjemput kita. Karena akhir dari kehidupan seorang muslim itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah ada usaha dan upaya untuk bisa istiqamah beramal, ya, dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut. Dan kita pun berharap semoga duduk kita di tempat ini meluangkan waktu, ya, mungkin sekitar 20 menit, ya. Kita akan melanjutkan materi kita. Harapan kita semua tentunya waktu yang kita luangkan ini bisa menjadi pemberat timbangan kelak di mizan Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa hati yang selamat. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, yauma la yunfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kaum muslimin yang dimuliakan dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah kita akan melanjutkan materi kita terakhir, pembahasan masalah apa? Salat sunnah. Wudu sudah lewat. Materi yang kedua apa, Pak? Membaca. Masya Allah, ya. Membaca doa dan zikir setelah berwudu. Iya, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini saja kita baca akan diberikan kesempatan pilih pintu surga di mana kita mau masuk. Masya Allah. Ini saja kita baca mendapatkan kesempatan, Pak. Mendapatkan kesempatan apa? Untuk memilih pintu yang mana yang kita mau masuk surga. Karena pintu surga itu, Pak, ada 8. Pintu surga ada 8. Dalam sebuah hadis, ya, langsung disebutkan nama 4 surga itu, dan 4 yang lainnya di hadis-hadis yang lain. Satu hadis langsung Nabi sebutkan 4 nama surga tersebut. Jadi pintu surga itu, Pak, ada 8. Yang pertama pintu salat, ya, pintu salat.
yang memang diperuntukkan bagi mereka yang rajin salat, tapi bukan cuma salat wajib, tapi salat-salat sunnah. Sama dengan sahabat Bilal bin Rabah yang Nabi dengar suara terompahnya di sorga. Dan semua ahli-ahli salat akan masuk di pintu ini, dipanggil di pintu ini. Dia dipanggil di hari kiamat. Yang kedua, pintu sedekah. Jamaah yang rajin sedekah, ya, apalagi sedekahnya Pak, tangan kanan mengeluarkan sampai-sampai tangan kiri tidak tahu. Artinya apa? Saking dia sembunyikannya amalan yang satu ini istimewa ini Pak. Sedekah. Dan ingat, sedekah di sini Pak bukan dihitung banyak sedikitnya. Yang dihitung itu kerelaan hati ketika mengeluarkan Pak. Kemudian tepat guna. Jadi ketika kita memberikan Pak, kita lihat juga ini orang butuh atau tidak. Ya, semakin butuh itu orang kita kasih, maka semakin besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sudah kasih salah satu di antara mungkin bisa kita jadikan bahan pertimbangan Pak pulang ke rumah Pak, yakni membiayai penghafal Al-Quran. Ini sering saya promosikan Pak, bagi para jamaah yang ingin menginfakkan hartanya 500.000 per bulan mungkin. Sedikit banyak Pak? Banyak mungkin ya. Tapi mungkin di antara kita ada yang mampu Pak. Kita tanggung satu penghafal Quran umpamanya, kita ke pondok. Saya bisa tunjukkan pondok-pondok pesantren yang memberikan betul-betul kita lihat kualitasnya. Jadi kita sebagai di pondok itu ada yang namanya Pak orang tua asuh. Jadi satu anak dia yang tanggung sampai selesai umpamanya. Setiap hasil hafalan disetor sama dia, bapak itu, bapak asuh tadi. Tiap bulan dia diberikan informasi anak ini menghafal sekian. Ini luar biasa manfaatnya Pak. Anak ini setiap dia baca Al-Quran, kita tidur di rumah tetap dapat pahala kita Pak. Anak ini bangun tengah malam dia baca hafalan yang dia hafal di pondok itu, kita tidur di rumah mengalir pahala Pak, transfer pahala. Cuma dengan apa? Mengeluarkan uang. Dan ini sedekah yang paling utama. Kemudian berikutnya pintu jihad. Jihad fi sabilillah. Ya, ini orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, terutama terkhusus. Tapi ingat Pak, ini banyak orang yang kambing hitamkan ini jihad ini Pak. Ya, banyak orang yang mengkambing hitamkan. Semua pembunuhan dikatakan jihad. Semua aksi-aksi yang ditunggangi dengan kepentingan-kepentingan dilabeli dengan jihad. Apakah demikian Islam? Tidak. Islam itu punya aturan Pak. Tidak serta-merta semua aksi dikatakan jihad, tidak. Harus ada timbangannya Al-Quran dan hadis. Nah, sedikit-sedikit jihad, sedikit-sedikit jihad. Ya, menghalangi jalan jihad. Ayo Pak, bakar ban di jalan jihad katanya. La ilaha illallah. Jihad dari mana ini Pak? Ya, kasih macet jalan jihad. Lihat, karena sekarang ini Pak, semua orang bisa ngomong agama Pak. Semua orang di Indonesia ini Pak, khususnya semua orang. Sama dengan politik, semua orang bisa ngomong. Biar orang yang tidak sekolah politik ngomong juga politik. Masya Allah. Begitupun dengan agama sekarang. Banyak orang-orang yang tidak memahami agama dengan baik, campur tangan dalam agama. Akhirnya seperti yang kita rasakan sekarang Pak. Orang-orang awam bingung. Bingung orang-orang awam. Ya. Naam. Ini bukan pembahasan kita tentunya, ya, kita cuma sebutkan. Kemudian pintu Ar-Rayyan. Pintu keempat namanya pintu Ar-Rayyan.
Nah, ini yang ahli-ahli puasa ini dipanggil di hari kiamat. Dia berdiri di hari kiamat, tiba-tiba ada panggilan, seruan dari pintu, dari balik pintu. Ya, namanya pintu Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Bagi mereka yang gemar berpuasa, Pak. Saya Ustaz puasa tuh enggak, puasa wajib Ramadan. Salah, bukan itu, Pak. Yani mereka yang suka puasa sunnah. Ya, puasa sunnah. Yang kelima namanya pintu haji. Pintu haji. Ada juga namanya pintu aiman. Ada juga pintu al-kadhimina wal ghaidha wal 'afina 'anil nas. yakni mereka yang mudah memaafkan orang. Ini beratin, Pak. Berat tidak, Pak? Wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mudah memaafkan orang yang bersalah kepadanya dan membiarkan dia, memaafkan dia. Tapi di sini syaratnya dia mampu membalas. Ada orang berbuat zalim kepada kita umpamanya, kita mampu membalas. Kenapa? Dari sisi fisik kita mampu, dari sisi pangkat kita mampu, dari sisi kedudukan kita mampu, tapi kita maafkan dia. Ini insyaallah mendapatkan pintu ini. Tapi kalau dia Tommy tidak bisa membalas, statusnya juga di bawah, miskin lagi, tidak bisa membalas, masuk juga insyaallah kalau dia memaafkan. Tapi yang lebih luar biasa kalau dia mampu, ya, dia mampu membalas, tapi dia menahan emosinya dan memaafkan dia. Nah, jadi ini 8, Pak. Yang mana kita mau, Pak? Pasti kita bilang sambara mau saya, Ustaz. Yang penting masuk surga. Yang penting masuk, Pak. Kalau saya pribadi sambara mau, Pak. Sembarang, yang penting pintu. Dapat pintu. Salah satu amalan yang luar biasa kita bisa amalkan apa? Baca tadi doa. Mudah enggak, Pak? Mudah. Selesai berwudu, baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Mampu salat? Salat. Tidak mampu salat? Cukupkan membaca doa tadi. Umpamanya Bapak, pasti saya yakin, Pak, banyak di antara kita ini yang buang air kecil, Pak, mungkin bukan di waktu sholat, waktu jam 9, jam 7, jam 8, 9, 10, ada kan? Ini sesuatu yang lumrah. Coba kita manfaatkan itu, Pak. Masuk toilet, ya, kemudian setelah kita buang air, keluar, berwudu. Bukan untuk sholat, berwudu saja, menjaga kesucian. Keluar dia baca doa ini. Kenapa berwudu, Pak? Rajinkan lagi, Pak. Saya mau tadi mengamalkan ini hadis. Saya mau amalkan ini, amalan ringan ini, Pak. Besar tidak pahalanya, Pak? Besar pahala. Tapi jawabannya, pertanyaannya, susah kita amalkan karena tidak ada kemauan. Coba kita biasakan amalan kecilmu saja, Pak. Tidak usah yang besar-besar. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada manusia, Pak, dipanggil di 8 pintu itu. Ada enggak, Pak? Pernah dengar? Ada orang, kata Nabi, yang langsung dipanggil di 8 pintu ini. Siapa orangnya? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu, Pak, As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dia amalkan semua amalan tadi. Yang 8 tadi yang kita sebutkan itu, Pak, tidak ada satupun ini dia tinggalkan. Dia amalkan semua. Supaya apa? Dia dipanggil di 8 pintu itu. Nabi sebutkan sallallahu alaihi wasallam, faqala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ketika Nabi mendengarkan bahwa ada 8 pintu yang disebutkan tadi, maka Abu Bakar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat Bukhari dan Imam Muslim, Pak. Abu Bakar mengatakan, ayah dan ibuku sebagai penebus Anda ya Rasulullah.
Beliau mengatakan ma'ala min du'iya min tilkal abwabi min darurah. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, kesulitan apa lagi yang perlu dikhawatirkan oleh orang-orang yang dipanggil dari pintu-pintu itu? Artinya dia mengatakan, kira-kira kesulitan apa lagi orang harapkan, dapatkan ketika dipanggil orang dari pintu-pintu tersebut? Mungkinkah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Bertanya Abu Bakar Siddiq. Kemudian Nabi SAW mengatakan, iya ada. Iya ada. Ada kata Nabi SAW. Naam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa arju an takuna minhum. Nabi mengatakan, aku berharap engkau orangnya. Nabi sebutkan langsung, Abu Bakar, tunjuk orangnya langsung. Masya Allah, ditunjuk langsung Abu Bakar oleh Nabi SAW. Dan ya, kita berharap Pak, kalaupun tidak di 8 pintu, paling tidak ada 1 pintu yang kita bisa masuki Pak. Ya, Allahumma amin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu? Lanjut sedikit Pak. Amalan berikutnya, ini amalan yang ketiga Pak. Amalan yang ketiga, yakni mengerjakan salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar itu adalah salat sunnah sebelum iqamah salat subuh. Jadi dilakukan setelah azan subuh. Jadi kalau orang azan, setelah azan kita masuk masjid, maka itu namanya salat sunnah fajar. Dan ini salah satu di antara salat rawatib yang sangat dianjurkan untuk kita jaga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW mengatakan, raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Nabi SAW mengatakan 2 rakaat sebelum fajar, qabliyah subuh, itu lebih baik, lebih mulia daripada dunia beserta isinya Pak. Kalau ada orang bilang, Pak, siapa yang lembur malam ini, maka saya kasih mercy. Mau Pak kira-kira? Mercy ini Pak, mercy berapa harganya Pak kira-kira? Ada 800 juta ya? Miliaran ya? Miliaran ya. Saya pernah lihat mobil, ini awam saya ya, mobil-mobil di Indonesia ini Pak belum ada apa-apanya sebenarnya. Saya pernah di Abu Dhabi lihat mobil Abu Dhabi Pak ya, Dubai, itu mobil patroli polisinya Pak, kata teman saya, ini sampai ada yang sampai 2 miliar Pak, mobil polisi itu pakai Lamborghini, pakai Ferrari ya, Masya Allah. Saya bilang, ini uang Pak, dikasih beli Pak. Uang. Jadi biasa semua di sana itu Pak, mobil seperti itu biasa. Kira-kira kalau ada orang yang mau digaji mobil seperti ini Pak, 2 miliar harganya, tapi dengan syarat lembur malam, kira-kira ada yang mau? Ada yang mau Pak kira-kira? Ya mau pasti Pak. Atau double gaji umpamanya. Jangankan Ferrari Pak, bilang saya double gaji. Lomba-lomba full ini outbound ini. Saya yakin Pak, full. Biar anaknya dibawa semua, ayo ke sana. Istrinya dibawa semua. Kenapa kira-kira? Ada sesuatu embel-embel yang dia dapatkan. Tapi ini Nabi sebutkan khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Mengerjakan apa? 2 rakaat sebelum salat subuh. Makanya usahakan Pak,
Usahakan baik-baik, jaga baik-baik ini. Nabi bahkan biar dalam keadaan safar, Nabi lakukan ini 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Jadi ini juga anjuran Pak, bahwa jangan suka masbuk sholat, utamanya sholat subuh. Karena ada keutamaan di sini, sholat sunnah 2 rakaat. Ya, jangan spesialis masbuk. Spesialis masbuk. Saya bertanya Pak, mumpung ini supaya lebih lebih semarak. Ada kuis. Sebutkan sholat apa yang tiap rakaat ada tahiyat. Kira-kira sholat apa tiap rakaat ada tahiyat? Ada enggak sholat begitu Pak? Sholat subuh berapa tahiyatnya? 1 kan? Sholat zuhur 2, asar 2 juga, maghrib 2 juga, isya 2 juga. Tapi ini luar biasanya ini Pak, tiap dia 1 rakaat pasti ada tahiyat. Salat apa kira-kira? Masbuk. Masbuk salat subuh Pak. Maghrib juga Pak. Iya Bapak, dia tahu ini Bapak ya, Masya Allah. Ya, sebenarnya masbuk itu biasa Pak. Yang tidak biasa kalau masbuk terus. Masbuk masing, besok masbuk lagi. Iya tak, betul jawabannya Pak. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi salat subuh yang masbuk atau salat maghrib yang masbuk. Jadi usahakan Pak untuk tidak masbuk ya. Jadi ini amalan yang sangat ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan anna sunnat as-subh la yadkhul waqtiha illa bitulu'il fajr. Beliau mengatakan salat sunnah subuh tidaklah dilakukan atau tidak dikerjakan melainkan setelah terbit fajar subuh. Nah, ini juga penting kita Pak, kalau kita pengelola masjid, perhatikan baik-baik waktu itu Pak. Jangan mentang-mentang orang sudah azan langsung kita 86 juga langsung azan. Perhatikan baik-baik waktu, utamanya ini subuh dengan salat maghrib. Karena ini berhubungan dengan apa? Amalan yang lain, kayak puasa. Jangan sampai gara-gara masjid, pengurus masjid yang asal-asalan, akhirnya ibadah yang lain terganggu. Karena Imam Nawawi mengatakan apa? Tidaklah dilakukan salat sunnah ini melainkan setelah terbit fajar subuh. Jadi azan itu ketika terbit fajar. Ya? Naam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk merutinkan Pak. Ya? Merutinkan. Kalaupun tidak bisa ke yang pertama, yakni salat sunnah setelah wudu, karena ini mungkin ya berat, apalagi kita sebagai pegawai ya, susah Pak. Masuk toilet, masuk WC itu gampang Pak, tidak dibuka sepatu. Tapi kalau sholat, buka sepatu Pak, itu yang susah. Buka pasang sepatunya. Tapi seandainya kita mau, sebenarnya orang pakai sepatu boleh Pak sholat. Kalau di sini mungkin jarang, hampir tidak pernah kita lihat orang yang sholat pakai sepatu. Di Saudi, utamanya di Mekah Pak, itu sering kita lihat. Ada yang pernah lihat? Tentara-tentara itu pakai sepatu sholat. Allahu Akbar, pakai sepatu dia sholat. Karena memang boleh Pak. Jadi jangan sampai kita bilang, ih aliran apa nih? Padahal kita yang kampungan, kita yang kuper Pak. Ya, kita sudah menjas orang sesat, padahal kita yang kuper, kurang pergaulan kita Pak. Coba sekali-sekali bergaul di Saudi, ya. Di sana kita lihat amalan-amalan yang boleh, bahkan berwudu cuma mengusap atas sepatunya Pak, ini boleh.
Jadi kalau kita buru-buru umpamanya tidak mau buka kaos kaki, boleh berwudu, tapi asalkan berwudu sebelum pakai kaos kaki. Jadi dari rumah sudah buang air kecil, sudah mandi, berwudu, baru pakai kaos kaki, Pak. Di perjalanan umpamanya kita safar ke pulang kampung umpamanya, atau pergi dinas, kita berhadas, buang angin mungkin, atau masuk WC buang air kecil, tidak buka sepatu, keluar wudu. Kemudian ketika membasuh kaki, tidak usah dibuka kaos kakinya, Pak. Tetap ambil air, buang, baru diusap bagian atasnya. Kanan dulu baru kiri. Baru sholat. Tidak usah buka kaos kakinya kalau memang nggak mau. Bahkan sepatunya boleh dipakai untuk sholat. Paham sampai di sini? Ini kan sering kita dapatkan, Pak. Apalagi kalau kita di pesawat umpamanya, di pesawat mau sholat. Apalagi kalau dari Jakarta umpamanya ke Makassar, itu kan lebih cepat kan? Biasa sampai di sini, udah lewat maghrib, asar belum. Kita naik pesawat di waktu asar, tiba di sini Pak sudah maghrib. Biasa sudah lewat lagi waktu. Mana malasnya lagi, Pak. Jadi sudah ambil sholat asar di pesawat. Bagaimana caranya? Masuk berwudu, semua satu kali. Sepatu nggak usah dibuka, diusap bagian atasnya. Sholat di tempat. Mudah. Tidak ada kesusahan dalam Islam. Nah, semoga ini bisa memberikan ilmu ya buat kita semua, dan semoga ini bisa kita amalkan. Yang ketiga ini yakni salat sunnah fajar, ya. Masih ada banyak ya amalan-amalan ringan dalam Islam yang bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun waktu yang membatasi kita. Semoga pembahasan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, untuk dunia kita, untuk akhirat kita tentunya terkhusus. Dan saya berharap agar bukan sekedar kita dengarkan ya, tapi tujuan dari penyampaian ini agar kita bisa mengamalkan, kita bisa tularkan juga kepada anak kita, istri kita, dan keluarga kita secara umumnya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.